pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Baik, Ibu. Sehat ya? Oke, kalau semuanya sehat, puji Tuhan kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi Sudah, Bu. sebelumnya kita Sudah, Bu. ini dulu ya, Ibu lihat dulu Salati sudah ada, Siska udah ada, semuanya sudah ada ya. Nah, kalau sudah berarti semuanya boleh mengisi absen daftar hadir kita. Ibu sudah bagikan Iya, di Bu. Iya, WA. Bu. Kamu tinggal klik aja ya. Tinggal klik di Google Form, nanti kamu isi daftar hadir kamu. Nah, Zelta, untuk mulai pembelajaran kamu silahkan pimpin doa, Nak. Sekarang Ibu akan memberitahu atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita Paham, itu sebelumnya kita akan menyanyikan dulu ya lagu nasional ya. Lagu nasional Garuda Pancasila. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila yang terkait dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian yang keempat, menyaji secara tertulis hasil analisis mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Materi kita tadi Ibu katakan adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan kita akan melihat video tentang pelanggaran hak. Sebentar Ibu bagikan ya. Ya, kalau suaranya tidak terdengar, kamu amati aja dulu videonya. Ini adalah anak-anak jalanan yang semakin banyaknya berkeliaran di jalanan. Iya, Ibu jelaskan aja ya. Ini anak-anak jalanan. Nah, sekarang Dinas Sosial sedang menertibkan anak-anak jalanan tersebut ya. Sudah, Bu. Nah, kira-kira dari hasil video tadi, apa yang bisa kamu lihat atau kamu amati dari hasil pengamatanmu? Bagaimana pelanggaran-pelanggaran hak yang terjadi? Yuk, siapa bisa? Siapa bisa? Yuk, Zelta ya, Zelta. Silakan Zelta. Ya, Bu. Setelah saya mengamati videonya barusan, jadi saya menilai video itu sebenarnya adalah ketika anak-anak jalanan sedang berada di jalanan, jadi Satpol PP menangkap mereka karena mereka berada di jalanan berkeliaran. Itu, Bu, menurut Oke, saya. baik, terima kasih. Oke, Ibu akan menerangkan mengenai makna hak dan kewajiban. Tadi kalian sudah tahu ya, kalau hak itu adalah sesuatu yang kita terima, kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita, ya, itu adalah hak, sesuatu yang harus kita miliki, kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang kita harus kerjakan atau lakukan. Nah, sekarang kita akan membahas apa-apa saja sih hak itu gitu ya. Bagaimana cara penanganan agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak. Kemudian agar tidak terjadinya yang namanya pengingkaran-pengingkaran kewajiban, ya, dimulai dari ditegakkannya supremasi hukum, seperti itu. Kemudian layanan publik diperbaiki. Contoh kasus pelanggaran hak dan ya. pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan sekitar.
Jadi ada beberapa contoh kasus yang telah kami dapatkan sesuai diskusi kami, yaitu pertama perampokan, yang kedua pembunuhan, yang ketiga kejahatan perang. Jadi yang ketiga faktor ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari yang termasuk dalam kasus pelanggaran hak. Yang pertama perampokan. Perampokan adalah salah satu bentuk dan dari tindakan kejahatan yang dimana merupakan sebuah kegiatan yang mengambil barang yang dimiliki oleh seorang korban. Jadi perampokan ini suatu hal yang dilakukan mungkin bisa diartikan sebagai hal mencuri, mengambil hak yang bukan hak milik kita. Jadi itu termasuk pelanggaran hak yang bisa terjadi di sekitaran kita. Yang kedua, pembunuhan. Seorang manusia tidak memiliki hak untuk menghilangkan nyawa manusia, sehingga pembunuhan adalah sebuah pelanggaran HAM yang sangat berat. Selain itu, agama juga telah melarang tindakan pembunuhan di mana itu adalah kuasa dari Tuhan dalam mengangkat nyawa seseorang. Jadi pembunuhan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Demikian Bu hasil presentasi dari kami dari kelompok 1. Jika ada dari teman-teman kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bisa bertanya. Contoh pelanggaran hak, yaitu proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Perbedaan aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu contoh pelanggaran hak warga negara yang kedua di era globalisasi saat ini, kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Padahal ada pasal 27 ayat 2 UUD atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penjagaan Oke, yang silakan ketat. Desi dijawab. Selanjutnya, menurunkan pasukan pilihan dan memperketat penjagaan. Dan mampu saling memahami antar anggota untuk saling menjaga lingkungan dan menghormati keyakinan pendapat masing-masing untuk menjaga lingkungan. Itu yang bisa saya kasihkan Oke, untuk itu tadi jawaban jawaban ini. Desi ya. Bagaimana Hasrat? Sudah paham? Iya, artinya ada orang Iya, yang Bu. memang kurang pengetahuan tentang hukum. Iya, benar ya. Ada orang yang memang kurang dia tahu tentang hukum. Jadi ketika dia melanggar suatu peraturan pun, dia nggak sadar akan hal itu. Makanya Jawabannya tadi orang yang sadar akan kerjasama, pengetahuan, atau ada menurunkan yang memang dia tidak pasukan-pasukan. bisa mengendalikan dirinya. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu kita boleh menuntut hak. Kita boleh menuntut hak kita yang seharusnya kita terima. Namun juga kita harus sebagai warga negara, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Barulah kita boleh menuntut hak kita. Dan kita juga harus wajib menghargai dan menghormati hak sesama kita, hak orang lain. Karena orang lain juga mempunyai hak sama seperti kita. Terima kasih, hanya itu saja, Bu.
Zelta Bu, dari hasil diskusi kita, pembelajaran kita hari ini, saya bisa menyimpulkan, pertama, hak adalah suatu yang harus dan wajib kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita berikan, harus kita lakukan. Kedua, dalam hak dan kewajiban ini banyak terjadi pengingkaran atau pelanggaran dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkungan kita, masyarakat banyak bangsa Indonesia. Ketiga, beberapa penanganan yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari hal yang namanya melanggar hak dan kewajiban. Yang pertama, kita harus sadar akan hukum, kita harus saling bekerja sama, kita juga harus memberikan kebebasan kepada sesama sehingga hal tersebut tidak menimbulkan rasa iri hati dari sesama kita, rasa kebencian, sehingga kita sebagai masyarakat dan juga sebagai siswa yang masih belajar, kita bisa tenang, damai, tentram, dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja, Bu, kesimpulan dari saya. Ya, untuk selanjutnya itu nanti ada di LKPD kita ya nak ya. Ada di LKPD kita itu tugas post-test. Nah nanti dikerjakan. Iya, dikerjakan tugas post-testnya ya. Nanti bisa dikirim melalui WA group. Jadi kamu kerjakan di buku catatanmu. Di tugas LKPD ada tugas individu. Kamu kerjakan kemudian nanti dikumpul melalui grup WA ya. Dan kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Itu pembelajaran mengenai hukum juga. Dan kita bersyukur pembelajaran kita hari ini boleh selesai dengan baik ya. Untuk penutup, Ibu minta kesediaan Ade untuk menutup di dalam doa. Yuk nak, silakan nak Ade. Pernah, Bu. Oke, amin. Terima kasih semuanya buat hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya.